Selamat pagi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan ini, saat dimana kami mau bersekutu dengan firman Allah. Biar kiranya Roh Kudus turut bekerja, Roh Kudus mengurapi kami sehingga pemberitaan firman Allah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini berbicara tentang neraca rohani. Apa itu neraca? Neraca adalah sebuah ukuran berat dari sebuah benda. Neraca atau timbangan memiliki beragam bentuk atau model, tetapi tujuannya adalah sama, mengarah pada ukuran. Lalu apakah alat ukur orang percaya kepada Kristus? Alat ukur hidup orang percaya kepada Kristus adalah firman Allah atau Alkitab. Sebagai contoh, kita lihat di dalam Daniel pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan lihat di sana apakah hidup kita ini sebagai orang percaya sesuai dengan ukuran firman Tuhan, seimbang atau balance dengan firman Tuhan, atau sesuai dengan neracanya Allah atau tidak. Daniel pasal yang kelima ayat yang 1 sampai ayat yang kelima berkata demikian. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kita lompat ayat yang ke-27. Ayat 27 ini adalah inti daripada cerita dari ayat yang pertama. Tekal tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Jadi tulisan jari-jari punggung tangan manusia itu yang menulis pada dinding istananya bertuliskan tentang mene tekel ufarsin. Tetapi yang kita lihat di sini intinya di dalam ayat yang ke-27, tekel tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa demikian? Didapati terlalu ringan. Apa yang dilakukan oleh Raja Belshazzar? Sebab Belshazzar tidak menghargai nilai-nilai rohani. Kita dapat dilihat dari mana? Karena dia memerintahkan untuk mengambil barang-barang peralatan dari bait suci
rumah Allah di Yerusalem dan digunakan untuk tempat minum anggur. Mereka mabuk dengan peralatan-peralatan yang mereka ambil dari bait suci rumah Allah di Yerusalem. Peralatan-peralatan yang diambil dari bait suci rumah Allah di Yerusalem itu berbicara tentang nilai-nilai rohani. Apa sih nilai-nilai rohani itu bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan? Nilai-nilai rohani itu adalah tentang ibadah kita, tentang penghormatan kita kepada Tuhan, tentang pujian kita kepada Tuhan, tentang persembahan kita kepada Tuhan, tentang doa-doa kita kepada Tuhan. Terkadang kita tidak menghargai nilai-nilai rohani. Kita lebih menghargai nilai-nilai dunia, nilai-nilai jasmani ini. Lebih mengedepankan nilai-nilai jasmani tetapi tidak memperhatikan nilai-nilai rohani. Kita tidak memperhatikan ibadah kita. Kita tidak memperhatikan doa-doa kita. Kita tidak memperhatikan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena itu, mari sama-sama dengan firman Allah ini memberikan peringatan kepada kita. Sebab Allah dapat berbicara dengan berbagai cara. Sebagaimana Allah berbicara kepada Belshazzar ini, Allah juga dapat berbicara kepada kita. Supaya kita jangan meninggikan diri kita. Supaya kita tetap hidup di dalam kerendahan hati. Sebenarnya Belshazzar dia harus mengambil pelajaran dari pengalaman kehidupan ayahnya, Nebukadnezar. Ia direndahkan oleh Tuhan serendah-rendahnya seperti binatang. Karena tidak menghargai nilai-nilai rohani. Karena dia meninggikan diri di hadapan yang Maha Kuasa. Sama seperti yang dilakukan oleh Belshazzar ini. Makanya Allah merendahkan dia. Allah berbicara kepada Belshazzar. Membuat ia menjadi pucat. Membuat ia sehingga ia menjadi gelisah. Pikiran-pikirannya menggelisahkannya karena tidak ada yang dapat menerjemahkan bahasa itu, tulisan itu. Tetapi Daniel, dia menerjemahkan. Dia katakan bahwa tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Dalam terjemahan lain berkata bahwa tuanku didapati tidak memuaskan. Biar hidup kita ini didapati oleh Tuhan. Hidup kita ini, penyembahan kita, nilai-nilai rohani yang kita bangun ini memuaskan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya sekedar datang, duduk dan beribadah, tetapi tidak memuaskan hati Tuhan. Baiklah kalau kita datang, duduk, beribadah kepada Tuhan, baik yang bisa kita lakukan dalam rumah Tuhan seperti ini maupun di rumah kita masing-masing, kita tetap dalam posisi kita menghargai Tuhan di atas segala-galanya, menyembah Tuhan dengan benar. Hamba Tuhan tidak melihat engkau berdoa, tetapi lakukan itu dengan segenap hatimu. Lakukan itu dengan sepenuh jiwamu kepada Tuhan. Karena yang menilai engkau bukanlah manusia, tetapi yang menilai engkau adalah Tuhan sendiri. Sebagaimana Tuhan menilai Belshazzar, Tuhan juga bisa menilai kita. Contoh yang kedua, jemaat yang ada di Laodikia. Kita tahu di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 saya akan bacakan untuk saudara. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ukuran atau neraca Allah bagi mereka sangatlah ringan atau kosong, tidak berisi secara rohani. Kenapa? Yang mereka kejar bukan nilai-nilai rohani, tetapi yang mereka kejar adalah bagaimana supaya mereka dapat memperbanyak harta dan kekayaan mereka secara jasmani. Mereka hanya mengutamakan hal jasmani. Apakah tidak baik orang menjadi kaya? Baik jadi kaya, tetapi kita harus juga menyeimbangkan diri kita dengan nilai-nilai rohani. Tuhan ingin supaya kita jangan hanya mengejar apa yang ada dalam dunia ini, tetapi Tuhan mau supaya kita mengejar nilai-nilai rohani, membangun karakter Kristus dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata, kejarlah kekudusan. Milikilah karakter Kristus dalam kehidupanmu.
Jangan kita hanya mengejar apa yang hanya bersifat sementara dalam dunia ini. Sementara yang kekal kita abaikan. Mari, silakan saudara mau memperkaya diri saudara dengan kekayaan, tetapi ingat, kejarlah juga kekudusan. Milikilah karakter Kristus. Kejarlah nilai-nilai rohani. Bangunlah hidup rohanimu dengan apa yang ada padamu. Dan Tuhan disenangkan dan dimuliakan di dalam kehidupan. Contoh di dalam 2 Korintus, contoh yang sangat baik sekali saudara. Kita bisa lihat ya, jemaat-jemaat yang menghargai nilai-nilai rohani sekalipun dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, secara jasmani mereka pas-pasan, tetapi mereka lebih mengutamakan, lebih mengkedepankan nilai-nilai rohani. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, saya akan bacakan untuk saudara ya. 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini yang Tuhan inginkan dari jemaat-jemaatnya, dari umat-umatnya, membangun nilai-nilai rohani dalam kehidupannya, meskipun secara jasmani kita pas-pasan. Tetapi kita mau mengkedepankan nilai-nilai rohani di dalam kehidupan kita. Dikatakan selagi dicobai saudara dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tetapi ingat, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita harus kaya dalam kemurahan. Saudara kaya dengan materi saudara kaya dengan kekayaan saudara, tapi ingat, saudara juga harus kaya dengan kemurahan. Supaya nilai-nilai rohani saudara itu tidak berkurang, tidak kosong. Saudara tetap bernilai di hadapan Tuhan. Hidup rohani saudara memuaskan hati Tuhan. Mari kita membangun hidup rohani kita, ya. Saudara yang bekerja silakan bekerja, tetapi ingat, hargailah nilai-nilai rohani. Bagaimana caranya? Jam berdoa, ya berdoalah. Jam untuk ibadah, datanglah beribadah. Jam untuk menyembah Tuhan, datanglah menyembah Tuhan dengan jangan menggunakan alasan-alasan tertentu sehingga saudara tidak bisa datang. Saudara tidak bisa beribadah. Gampang kok, ini ada online. Online itu dibutuhkan bagi mereka yang benar-benar tidak dapat datang. Tetapi saudara yang bisa datang, datanglah. Bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Menyembah Tuhan bersama-sama. Bangunlah nilai-nilai rohani di dalam kehidupanmu. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah contoh-contoh yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita, menjalani hidup kita di dalam dunia ini. Agar hidup kita itu sesuai dengan neraca Allah, maka Tuhan memberikan perintah kepada kita, ya, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kita dapat membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, dan mana yang tidak berkenan yang harus kita tinggalkan dalam hidup ini. Pertama saudara, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Kebiasaan dunia ini apa saudara? Perilaku dunia ini apa? Lebih condong kepada hal-hal jasmani, tetapi tidak menghargai hal-hal rohani, ya. Yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya.
Pembaharuan budi. Budi di sini dalam konteks ini adalah pikiran kita. Mindset kita harus berubah sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus memiliki pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita memiliki pikiran Kristus di dalam kehidupan kita, otomatis kita akan memperhatikan nilai-nilai rohani. Kita akan membangun nilai-nilai rohani di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mencontohi perilaku dunia ini, perbuatan-perbuatan dunia ini, tingkah laku dunia ini. Kita tidak akan duduk dengan kumpulan para pencemooh, pemfitnah. Kita tidak ikut-ikutan memfitnah. Kita tidak ikut-ikutan berbohong, berdusta dan lain sebagainya. Tetapi yang kesukaannya, ini yang orang yang memiliki pikiran Kristus dalam kehidupannya, yang dibaharui pikirannya, suka akan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Renungkanlah firman Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, itu yang kita lakukan. Kalau kita tahu apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya janganlah kita lakukan. Jangan kita sudah tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kita terus saja melakukan. Sehingga nilai rohani kita itu kosong di mata Tuhan. Lakukanlah kehidupan kita, berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini yang singkat ini memberkati kita semua, memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita harus mengedepankan nilai-nilai rohani daripada hal-hal yang jasmani yang hanya sementara ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Amin.